Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami dalam pelayanan pekerjaan kami sepanjang setengah hari. Sebelum kami beristirahat sementara, siang ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan bersama umat-umat Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus hadir di hati kami, mengurapi kami masing-masing dan memberkati kami, sehingga kami boleh melihat kasih sayang Tuhan, hati jamah kami dijamah, sebagaimana Nabi Yesaya, dan kami siap untuk Tuhan pakai dalam menginjil, I will go. Urapi hamba-Mu, Pendeta Simbolon, bersama jemaatnya yang akan memimpin ibadah ini dari awal ke akhir, dan hadirlah Tuhan bersama dengan kami. Dan berkati semua orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk hadir. Biarlah kami boleh mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan tidak kurang satu apapun, alat-alat berjalan dengan baik, dan mendatangkan hormat kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, doa ini kami minta dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Abner Tapabolan dari Klender, selamat datang. Dan juga kepada teman-teman yang ada di Facebook, selamat bergabung. Baik, kita serahkan acara ini kepada Pendeta Simbolon bersama tua-tua jemaat dari gerejanya. Silakan, Josephine. Baik, selamat siang kepada seluruh partisipan, para Pak Pendeta dan Gembala Jemaat yang hadir pada saat ini untuk memulai acara diskusi Sekolah Sahabat kita. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyi bersama-sama. Kita akan mendengarkan lagu buka dari Jemaat Ginkopan. Ku kasih padamu, Yesus milikku. Ku buangkan dosaku, terimalah aku. Engkau penebusku, Tuhan yang mulia. Ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Ku kasih padamu karena kasih-Mu. Engkau tebus aku di salib itu, agar aku selamat. Engkau disiksa, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Selama hidup ini ku kasih Engkau. Engkau aku puji sepanjang umurku. Suka maupun duka, ku kan berkata, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Di negeri yang mulia, yang selalu senang, Engkau aku sembah di surga yang terang. Di sana ku nyanyi dengan mahkota, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Puji syukur, terima kasih atas lagu buka untuk Tuhan. Kita akan memulai acara kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertala di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sepanjang setengah hari aktivitas kami dan pelayanan kami. Pada saat ini Tuhan, di tengah
jam siang ini kami berkumpul di sini, kami akan membahas tentang firman Tuhan, berdiskusi sekolah sahabat. Kiranya Tuhan, Engkau urapi pembicara kami, Pendeta S. Simbolon, yang akan menerangkan, juga kami, umat-umat Tuhan yang akan mendengarkan. Kiranya kami dapat menerima dengan baik, kami dapat berdiskusi dengan baik, dan nama Tuhan saya dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan diskusi ini dan perbaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu tema kita, I Will Go. Kita sama-sama bernyanyi. Amin, saudara-saudara. Amin. Ini membuat kita menjadi lebih semangat untuk membahas diskusi sekolah sahabat kita. Kita akan serahkan kepada pembicara Bapak Pendeta Simbolon untuk memberikan arahan diskusi. Terima kasih. Salam saudaraku sekalian. Kita tidak terasa sudah memasuki pelajaran ke-11. Di mana pada siang hari ini judulnya pertarungan saat berpuasa. Kalau melihat dari judulnya luar biasa, ada pertarungan saat kita berpuasa. Dulu waktu saya masih muda, belum menikah, saya sering berpuasa setiap hari Sabat. Karena saya mau mendapatkan jodoh. Karena kalau udah usia 25 tahun nggak ada dapat jodoh, udah pusing orang tua kalau anaknya belum dapat jodoh. Makanya saya sering setiap hari Sabat itu saya berpuasa. Itu tujuan saya supaya saya mendapatkan jodoh. Tapi setelah saya dapatkan jodoh, berpuasa itu semakin berkurang dalam diri saya. Tapi akhir-akhir ini saya udah lebih sering lagi berpuasa. Tujuan saya apa? Tujuan saya itu supaya di dalam tubuh saya ini terbuang kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit dalam tubuh. Itu motif saya untuk berpuasa. Tapi pada pelajaran hari Sabat ini, pada siang hari ini, pertarungan saat berpuasa. Luar biasa judulnya. Dan kita akan lebih mendengarkan apa sih ceritanya pertarungan itu saat berpuasa. Kita akan dengarkan pemaparan Pendeta Simbolon. Kami persilahkan. Baik, terima kasih bagi kita semua. Selamat siang, biarlah Tuhan memberkati kita, lebih mendekatkan diri kita untuk lebih dekat kepada Tuhan melalui mempelajari akan firman-Nya pada siang hari ini. Baik, sesuai dengan judulnya, pertarungan saat berpuasa. Kemarin siang kita sudah mendengarkan pemaparan sekolah Sabat yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Atopa yang menjelaskan kepada kita tentang berpuasa. Dan saat ini juga kelanjutan dari pelajaran yang kemarin, tapi ini lebih
dalam lagi menyatakan tentang pertarungan akan saat kita berpuasa. Berpuasa bukan hanya sekedar menahan untuk tidak makan dan minum, tapi berpuasa di sini lebih mengarah kepada pengendalian diri. Dan saya biar lebih jelas, saya mau bacakan dulu apa yang dikatakan Alkitab dan juga menjadi masalah bagi umat Tuhan pada saat itu dalam Yesaya 58 mulai ayat 3 sampai ayat 7. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala kepada gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Melalui ayat ini jelas kita mengerti apa menjadi pertarungan bagi kita. Pertarungan sebenarnya di sini bukan hanya pada saat kita berpuasa, tapi ini pengendalian diri kita. Kalau namanya bertarung, tentu ada dua bagian yang berlawanan, yang tidak bisa disatukan. Yaitu dalam, kalau Paulus katakan, manusia lama kita. Kita bertarung melawan termasuk diri kita, manusia yang lama. Sifat-sifat yang tidak baik. Hal yang tidak baik dalam diri kita untuk kita kalahkan. Jadi musuh kita bukanlah orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi terutama ini kepada diri kita. Hal yang tidak baik. Jadi inilah yang dikatakan oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, judul kita pertarungan saat berpuasa. Lawan kita bukanlah orang lain, tetapi lebih mengarah ini kepada diri kita. Bagaimana kita boleh memberikan yang terbaik bagi orang lain. Memberikan yang apa pada kita, yang diberikan oleh Tuhan. Memecah-mecahkan roti, membantu mereka. Jadi sama seperti di dalam Matius 25 ayat 40, Yesus mengatakan bahwa apa yang kita lakukan bagi orang yang susah, yang miskin, yang memerlukan pertolongan, itu sama dengan kita memberikan ini kepada Yesus, kepada Tuhan. Nanti pada saat di surga, Tuhan katakan, berbahagialah kamu hambaku yang sudah memberikan pertolongan kepadaku, memberikan pakaian pada saat aku telanjang, memberikan makanan pada saat aku lapar. Bagi sebagian orang tidak mengerti, kapan Tuhan engkau lapar? Kapan engkau tidak punya makanan? Kapan engkau telanjang? Yesus katakan, apabila engkau memberikan kepada orang yang memerlukan. Jadi inilah sesuai dengan ini tema kita juga, I will go, sesuai dengan lagu tadi yang dinyanyikan, bagaimana kita berbagi kasih kepada orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu penderitaan orang lain. Jadi mengarah sama seperti pelajaran kemarin, berpuasa mengajarkan kepada kita untuk rendah hati. Untuk kita boleh membuang ego dalam diri kita, ketamakan, mementingkan diri.
Sesuai dengan Dumuatan mengatakan memang pada akhir zamannya orang lebih banyak berfokus kepada cinta diri, ego diri. Dan inilah yang perlu kita kikis. Pada saat kita berpuasa, kita sedang bertarung untuk mengendalikan nafsu dunia kita. Manusia lama kita. Segala ketamakan, keegoan dalam diri kita untuk kita kalahkan. Untuk kita buang. Segala hal bagi orang lain yang memerlukan pertolongan, kita perlu berikan pertolongan kepada mereka. Yesus tidak pernah menuntut dari kita untuk melakukan yang tidak dapat kita lakukan. Tetapi menjadi masalah. Seringkali kita tidak mau melakukan yang sebenarnya kita bisa melakukan. Karena kita mementingkan diri kita. Kita merasa kita juga kekurangan. Tapi kita melihat di sekitar kita, mereka lebih membutuhkan pertolongan. Tuhan katakan, berikan apa yang ada padamu. Pecah-pecahkan roti, bagi-bagi bagi mereka. Karena apapun yang ada pada kita, itu adalah juga pemberian Tuhan. Untuk kita juga boleh berbagi kasih kepada mereka. Jadi dalam kehidupan kita, pertarungan kita bukanlah hanya melawan orang yang tidak baik. Tetapi mengarah kepada diri kita. Semua diawali dari diri. Kalau diri kita sudah melakukan yang baik, mengikuti akan segala perintah Tuhan, baru kita melihat kekurangan orang lain. Seringkali kita umat-umat Tuhan lebih melihat kekurangan orang lain. Seperti itu dapat menutupi akan kekurangan kita. Kita paksakan orang lain bertindak, berbuat baik, tanpa kita melakukan hal yang sama. Jadi ini yang Tuhan mau lakukan. Jadi baik kita sebagai umat-umat Tuhan, untuk kita melakukan akan segala perintah Tuhan. Kita boleh melihat contoh akan kehidupan Yesus. Apa yang sudah dilakukannya. Dia sudah mengorbankan hidupnya ini kepada kita. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan bahwa ibadah yang murni, ibadah yang sejati dikatakan dengan mengunjungi yatim piatu, memberikan bantuan kepada mereka, menolong para janda yang membutuhkan pertolongan, yang hidup dalam kesusahan. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi pada saat kita berpuasa, inilah kita berusaha untuk membersihkan, mengalahkan keegoan diri kita. Dan jangan hanya pada saat berpuasa kita melakukan itu yang baik. Tapi artinya itulah awal kehidupan kita untuk melakukan akan segala kehendak Tuhan. Untuk memberikan pertolongan. Sama seperti waktu bangsa Israel, ini hari puasa ini wajib bagi mereka, itu hari pendamaian yang disebutkan Yom Kippur. Yom Kippur ini bagi mereka bangsa Israel, dan ini dikatakan diingatkan bagi mereka 10 hari sebelum tanggal ini berpuasa, agar mereka mengikuti ini puasa. Tapi yang Tuhan inginkan bukanlah secara ritualnya. Juga bagi kita bukanlah hanya sekedar puasa sama seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sembolon dengan apa? Tujuan untuk kesehatan. Itu memang baik. Tapi lebih daripada itu, untuk kita boleh menahan apa? Diri, nafsu, selera. Karena itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Jadi untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sesuai dengan judul satu minggu ini, melaksanakan kasih. Bukan hanya sekedar mempelajari, tapi melakukannya. Dan untuk mengubah hal yang tidak baik dalam hidup kita, bukan dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengubah diri kita, hal yang tidak baik. Tapi Yesus katakan dengan kita berpuasa, meminta kekuatan, kuasa, pertolongan daripada Tuhan. Jadi dengan ini dikatakan inilah menjadi pertarungan. Dan juga di sekitar kita banyak hal-hal yang perlu kita bantu, yang perlu kita tolong. Namun seringkali kita menutup mata. Kita merasa kasihan akan melihat kehidupan orang lain, tapi seringkali kita tidak berbuat apa-apa. Jadi yang Tuhan inginkan, apa yang perlu kita lakukan?
dalam kehidupan kita. Pertarungan diri kita adalah melawan keegoan diri kita, melawan manusia lama kita. Agar dengan demikian, dengan puasa-puasa juga yang kita lakukan, kita boleh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Agar dari hari ke hari, hidup kita dapat semakin serupa dengan kehidupan Yesus. Jadi memang ini bukanlah hal yang gampang. Ini adalah perjuangan seumur hidup kita. Kita hidup di dunia ini bukan dengan sempurna. Penuh dengan perjuangan, pertarungan. Pertarungan kita bukan hanya melawan setan, tetapi juga melawan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Sifat-sifat keduniawian yang masih menguasai dalam hidup kita. Mungkin menjadi dosa-dosa kesayangan. Seringkali berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, kita gunakan hanya untuk kesenangan diri, untuk kepuasan diri. Tapi melalui pelajaran sekolah Sabat, kita bertarung melawan itu. Agar berkat itu juga kita boleh bagi kepada orang lain. Agar mereka juga merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, agar kita dapat hidup lebih baik lagi. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari saudara-saudari semua. Mungkin dari Dr. Pendeta Samuel Semorang, boleh nambahkan? Ya, saya pikir sangat jelas ya, bahwasanya memang dalam aplikasinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menolong orang ya, memperhatikan orang. Itu praktek puasa. Menolong orang tidak sekedar hanya menolong, tetapi seperti yang metode Kristus ya, kita menolong untuk supaya orang datang kepada Yesus. Itu sebabnya dalam rencana pelaksanaan I Will Go ya, kita harus punya target siapa yang mau kita bantu. Ya, tidak sekedar hari ini membantu di Sudirman, besok membantu di Tanjung Priok, tetapi ada target yang kita mau bantu, lalu kita ikuti metode Kristus, ya, kita bergaul, minta perhatian sama dia, kita tunjukkan kita mau berbuat baik, lalu kita berikan kebutuhannya, lalu kita tunjukkan simpati kita, lalu kita bawa dia kepada Yesus Kristus. Jadi sudah cocok sekali apa yang sudah kita direncanakan Tuhan untuk kita laksanakan dalam aplikasinya, ya, I Will Go ini. Jadi membantu orang mengangkat dia punya beban, itulah bagian puasa kita. Ya. Kalau kemarin sudah jelas dibicarakan tentang apa itu puasa, bagaimana berpuasa yang baik. Saya hanya mengingatkan aplikasinya. Demikian. Kalau sudah nggak ada lagi, kami persilakan kepada Pendeta Simbolon untuk menyimpulkan. Baik, di bagian tengah sekolah Sabat kita, paragraf kedua, dikatakan, perhatikan kehidupan Yesus. Meskipun dia sangat setia melakukan ritual keagamaan pada waktu itu, penulis Injil justru lebih berfokus kepada tindakan rahmat-Nya, penyembuhannya, bagaimana ia memberi makan orang banyak, dan pengampunannya kepada mereka yang membutuhkan daripada kesetiaannya kepada ritual keagamaan. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa segala ritual keagamaan, liturgi, hadir dalam ibadah itu perlu. Tapi lebih daripada itu dikatakan bagaimana kehidupan kita, bagaimana prakteknya, bagaimana kita memberikan perhatian, bantuan, pertolongan bagi orang yang memerlukan pertolongan. Jadi ketika Yesus juga di dunia ini, dia sangat setia mengikuti ritual, berpuasa, ada istiadat orang Israel, dia lakukan. Tetapi lebih daripada itu, dia lebih melihat kebutuhan akan umat-umat Tuhan.
memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Jadi kehidupan Yesus menjadi satu contoh, satu teladan dalam kehidupan kita, untuk kita juga boleh melakukan dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita dapat diperbaharui, dan melalui puasa, maka gambar dan rupa Yesus dapat terpancar di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Amin. Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak di New Jersey pada malam hari ini waktu Amerika pada hari Selasa tanggal 9 Maret tahun 2021. Kita akan beribadah kembali. Baik saudara sekalian, kita langsung saja ke pelajaran sekolah sahabat kita yang saya akan bagikan seperti biasanya. Dan pada malam hari ini kita memiliki satu judul teman puasa. Bahasa Inggrisnya adalah Fast Friends. Jadi di Amerika mungkin saat ini ada Fast and Furious. Jadi makanya mungkin penulis sekolah sahabat kita menggunakan apa ya? Fast Friends, dan besok kita akan membahas tentang Fast Fights. Ya, jadi bukan permainan kata, tapi ya judul yang memang cukup familiar di Amerika Serikat, segala sesuatu dengan kata fast ya. Ya, karena orang-orang mungkin di Amerika sukanya cepat-cepat. Jadi ada salah satu arti dari kata fast itu adalah tentu saja cepat, selain apa yang kita akan pelajari juga pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita memiliki judul teman puasa, karena salah satu arti daripada fast adalah puasa. Jadi kita akan membahas sedikit tentang puasa pada malam hari ini. Mari kita langsung saja. Apa yang dimaksud dengan kata puasa jika dikaitkan dengan Yesaya 58 ayat 32? Yesaya 58 ayat 32, nah di sana tertulis, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ya. Jadi ayat 3, bukan ayat 32 ya, Yesaya 58 ayat 3 ya. Ini pastilah puasa pada hari pendamaian. Satu-satunya puasa yang diperintahkan oleh Allah dalam Imamat 16 ayat 29 tentang hari Grafirat atau the Day of Atonement. Itulah satu-satunya hari yang diperintahkan untuk apa? Berpuasa. Hari-hari lainnya tidak diperintahkan tapi dianjurkan ya. Imamat 16 ayat 29, ayat 31, Imamat 23 ayat 27 sampai 32 tentang puasa di hari Grafirat. Hal ini ditegaskan dalam Yesaya 58 ayat 3. Ya, saya salah tulis di atas ayat 32 ya. Tapi Yesaya 58 ayat 3 melalui ekspresi paralel, kami merendahkan diri ya. Kami berpuasa, kami merendahkan diri. Jadi yang mana ini mengikuti istilah kitab Imamat, merendahkan hati atau menyiksa diri merujuk pada berbagai bentuk penyangkalan diri, termasuk apa? Puasa, termasuk puasa. Bandingkan dengan kata lain, bukan menyiksa diri dalam arti apa, tapi deprived, artinya ada sesuatu yang kita kurangi, ya, kurangi dari tadinya ada, tapi kita kurangi bagi tubuh kita seperti makanan, atau dengan kata lain kita berpuasa, seperti tulis dalam Mazmur 35 ayat 13, Daniel 10 ayat 2, ayat 3 dan ayatnya yang ke-12. Tata cara hari pendamaian menjelaskan perintah Allah supaya menyaringkan, menguatkan suaramu bagai sangkakala. Yesaya 58 ayat 1. Trompet yang terbuat dari tanduk kambing ini, atau disebut dengan shofar, itu ditiup dan dibunyikan sebagai satu peringatan atau pengingat waktu 10 hari sebelum hari pendamaian. Jadi itulah yang kita lihat hubungannya antara Imamat dengan Yesaya 58 ayat 1. Selanjutnya, setiap tahun ke-50 pada hari pendamaian, maka diumumkanlah permulaan dari tahun Yobel atau tahun pembebasan. Kita bisa lihat tentang tahun Yobel itu, ya setiap 50 tahun, itulah satu tahun itu, di tahun ke-50 itu menjadi tahun apa? Yobel ya. Imamat 25 ayat 9, 10 bandingkan dengan Yesaya 27 ayat 13. Baca Yesaya 58 ayat 3 dan sampai dengan 7. Apakah yang dikeluhkan oleh Tuhan terhadap mereka? Apakah yang salah dengan puasa mereka? Yesaya 58 ayat 3 sampai 7 katakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya, nah ini jawabannya, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu
Kamu masih mendesak-desak semua buruhmu. Artinya kamu masih berfokus kepada dirimu dan kamu menyiksa atau tidak membuat keadilan kepada buruh atau pegawai-pegawaimu. Ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi, atau suaramu tidak akan didengar oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau berpuasa, kita minta sesuatu pada Tuhan atau merendahkan diri, karena kita pikir itu adalah acara atau upacara keagamaan yang harus kita lakukan. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita berkelahi, berbantah-bantahan, bertindak semena-mena, itu dengan katanya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya puasa seperti itu. Ayat 5. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur seperti orang yang sedang berduka? Apa itu? Merendahkan diri yang sesungguhnya? Ya. Sungguh-sungguhkah itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, jawabannya tidak. Bukan itu ya. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi puasa yang sesungguhnya itu bukan apa ya? Puasa seakan-akan kita merendahkan diri, tapi kita bertindak semena-mena atau tidak membantu orang lain. Pelajaran sahabat kita kemudian katakan, tampaknya orang banyak mengharapkan supaya Tuhan memberi pujian atas kesalehan mereka. Wah itu ya, orang-orang yang berpuasa di zaman Yesaya dan juga nanti kita akan lihat di zaman Yesus ya, mengharapkan supaya apa? Tuhan memberi pujian atas kesalehan mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang melihat mereka berpuasa mungkin memuji kesalehan mereka, tapi Tuhan tahu. Kenapa? Tuhan tahu hati kita. Tuhan bukan melihat abu yang kita taruh di atas kepala kita, baju yang kita robek-robek karena kita merendahkan diri dan sedih, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Sudah pasti mereka berpikir tentunya secara terbalik ya. Mempraktekkan penyangkalan diri pada hari pendamaian adalah untuk mengekspresikan rasa syukur dan kesetiaan mereka kepada Allah pada hari di mana imam besar masuk menghadap hadirat Allah untuk membersihkan bait suci dan dengan cara demikian membersihkan mereka dari setiap dosa-dosa yang sudah diampuni. Ini kita lihat pada hari Grafirat, hari pendamaian, imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Ya, untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Dan hari itu umat-umat Tuhan harus berpuasa. Ya, umat-umat Tuhan harus berpuasa. Kenapa? Karena mereka harus didamaikan dengan Tuhan. Tetapi yang terjadi mereka apa ya? Mau supaya dipuja-puji oleh orang lain, oleh sebab tindakan kerohanian mereka ya, dalam tanda kutip. Jadi tindakan mereka, pelajaran sahabat kita katakan, tindakan mereka harus dilakukan dalam roh yang berterima kasih dan dipenuhi rasa syukur pada Allah yang menyelamatkan mereka pada hari penghakiman. Bukan supaya mendapat persetujuan Allah atas kesalehan dan kesetiaan mereka yang dari luar. Kesalehan dan kesetiaan mereka yang dari luar. Jadi, mari kita lihat kemudian. Lagi pula, dosa-dosa bangsa itulah yang telah mengotori tempat kudus Allah. Itu, dosa-dosa itu harus dibersihkan dengan darah yang telah tercurah. Karena segala sesuatu yang mereka telah perbuat. Salah satu pelajaran penting yang datang dari ayat ini menunjuk pada perbedaan antara hanya sekedar beragama. Artinya menjadi orang beragama yang KTP, ya, Kristen KTP lah atau apalah istilahnya ya. Hanya sekedar di luar ya. Dan sungguh-sungguh antara perbedaan dari mana sekedar beragama dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Bagaimanakah kita melihat perbedaannya di sini? Bagaimanakah kita secara individu menghadapi bahaya yang sama seperti yang telah disampaikan di sini, yaitu mempercayai bahwa ritual keagamaan kita dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar mengikut Tuhan sesuai dengan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Jadi bagaimana caranya supaya itu harus ya istilahnya tindakan-tindakan keagamaan kita itu sesuai dengan apa?
yang Tuhan kehendaki. Nah, puasa seperti di zaman Perjanjian Lama itu diwajibkan, diharuskan di hari Grafirat, ya. Diwajibkan. Walaupun itu di Perjanjian Baru kita tidak lihat lagi itu seperti apa, ya. Dianjurkan. Kenapa? Karena pusat pendamaian itu, hari Grafirat itu sudah langsung datang kepada diri Yesus Kristus sendiri. Jadi setelah Yesus mati di kayu salib, kita tidak lagi merayakan hari apa? Hari Grafirat seperti orang Yahudi, oleh sebab Yesus Kristus itulah apa, ya, yang telah menjadi anak domba Allah yang telah menghapus isi dosa dunia ini. Jadi kita tidak lagi memiliki hari Grafirat. Tetapi apakah berarti puasa itu tidak perlu lagi? Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, puasa itu di dalam Alkitab itu disebutkan setidaknya 50 kali. Dari sejak permulaan, dari kitab mulai ditulis, ya, oleh Musa. Musa berpuasa, dan setelah Musa, nabi-nabi berpuasa. Setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, Nehemia itu berpuasa. Jadi masih dari kitab Kejadian sampai Maliaki Perjanjian Lama itu berisi dengan contoh orang-orang yang berpuasa. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Wah, Yesus sendiri berpuasa. Jadi masih merupakan satu hal yang baik untuk dilakukan karena Yesus sendiri berpuasa. Rasul-rasul dan umat-umat Kristen mula-mula juga apa? Berpuasa. Jadi berpuasa itu dapat menjadi bagian kita. Dapat menjadi bagian sesuatu upacara, bukan upacara, ya, tetapi suatu tindakan apa, ya, suatu tindakan pada saat kita apa, berbakti, kita dapat melakukan puasa tersebut. Kenapa? Apa kira-kira kegunaan rohani daripada berpuasa? Kita lihat pertama, berpuasa itu membantu kita untuk memiliki fokus perhatian yang penuh kepada Tuhan, membantu kita memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Jadi bukannya kita sedang berpikir tentang apa, ya, makanan, tapi mari kita apa? Berfokus pada Tuhan. Tetapi Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Kalau kita ingin berbalik kepada Tuhan, datanglah dengan berpuasa. Kenapa? Supaya kita memang betul-betul apa? Supaya kita fokus. Nanti saya akan lihat juga secara praktikal. Kenapa itu bantu kita untuk memiliki fokus perhatian kepada Tuhan. Tapi inilah, ya, pertama, kita simpan dulu tambahannya. Tapi pertama, membantu kita memfokuskan perhatian kepada Tuhan. Itulah kegunaan pertama dari berpuasa, kegunaan rohani. Yang kegunaan rohani yang pertama. Yang kedua, berpuasa itu memungkinkan kita untuk memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Misalnya pada saat Yesus itu dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 1-11 berbicara tentang hal tersebut. Tapi mari kita lihat aja 1-4 saja, ya. Yesus dibawa roh ke padang gurun, dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si iblis pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Disinilah kita lihat pada saat Yesus berpuasa walaupun dalam keadaan lapar, tapi kepekaan kerohaniannya itu tinggi. Dia bisa ingat apa? Ayat-ayat Alkitab. Dia bisa ingat apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, walaupun dalam keadaan lapar, tapi peka, memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Nah, seperti yang saya tadi bilang, ya, itu dapat fokus, kita peka. Saya jadi dosen mungkin selama kurang lebih 17 tahun, ya, 17 tahun sebagai dosen. Saya sangat perhatikan kalau menjelang ujian anak-anak murid pelajar-pelajar mahasiswa itu, kalau ada ujian itu sebelum makan siang, itu hasilnya lebih bagus daripada ujian-ujian yang saya bawakan setelah makan siang. Makan siang mereka itu umumnya kacau pikiran mereka. Tapi pada saat sebelum makan siang, disitulah hasil ujian itu apa? Menjadi sangat lebih baik karena mereka lebih fokus, mungkin lebih peka kalau perutnya kosong. Nanti kita juga tambahkan lagi. Nanti kita akan tambahkan lagi. Yang ketiga, kegunaan rohani daripada berpuasa yang ketiga adalah membantu kita memperoleh kemenangan spiritual. Suatu saat Yesus murid-muridnya ada orang anak yang dibawa oleh orang ayahnya kerasukan setan, ya. Lalu murid-muridnya coba untuk mengusir setan tersebut, gagal. Lalu kemudian Yesus dipanggil dan Yesus menyembuhkan anak tersebut. Dan kemudian setelah orang-orang pergi, murid-murid Yesus datang kepada Yesus, ya. Matius 17 ayat 19-21.
Ya. Ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Lalu Yesus kemudian lanjut tentang biji sesawi. Kalau imanmu saja besar seperti biji sesawi. Lalu ayat 21 katakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada hal-hal, ada tantangan-tantangan kehidupan yang besar yang hanya dapat kita kalahkan dengan berdoa dan berpuasa. Ada setan-setan besar dengan kata lain. Ada pencobaan-pencobaan besar. Pada saat kita sakit parah. Pada saat kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Pada saat kita dihentikan dari pekerjaan yang kita sudah lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Pada saat kita dideportasi ataupun apa-apa lain sebagainya. Maka apabila tantangan-tantangan besar datang pada kita dan kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Tapi kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, ya, maka kita harus dapat datang. Ya. Tantangan yang besar itu dapat kita hadapi. Ya, bukan berarti kita langsung bebas dari masalah, tapi menghadapi dengan memperoleh kedamaian surga. Maka itu hanya dapat diusir. Tantangan tersebut, ya, kekecewaan besar tersebut hanya dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Tetapi berpuasa ini bukan hanya memiliki keuntungan keuntungan rohani, saudara-saudara ya. Saya harus membagikan ini karena itulah yang saya alami ya dari segi jasmani ya. Dari segi jasmani ya, Plato saja ya. Plato saja pernah berkata ya, I fast for greater physical and mental efficiency. Plato, filsuf Yunani, dia katakan apa? Saya berpuasa supaya saya memiliki efisiensi secara fisik dan mental. Kok bisa fisik? Bukannya orang puasa itu jadi lemes, ya, jadi lemah. Tapi mental, kita sudah lihat tadi, Yesus pada saat dia berpuasa, kemampuan mentalnya, berpikirnya itu meningkat, tapi fisiknya mungkin lemah. Tapi Plato katakan apa? Ya, fisik itu kuat. Ada Paracelsus. Paracelsus ini boleh dikatakan sebagai salah seorang dokter di abad tengah atau apa ya. Artinya dia termasuk bapak kedokteran modern salah satu mungkin ya. Dia di sini dia katakan apa? Fasting dia katakan atau berpuasa is the greatest remedy the physician within. Fasting atau berpuasa itu adalah remedy atau belum katakan seperti obat yang cukup besar ya. Itu adalah apa? Dokter di dalam tubuh kita sendiri. Dokter di dalam tubuh kita sendiri ya. Nah, mari kita lihat apakah ini hanya di zaman kuno dulu orang-orang seperti Plato, Paracelsus bilang seperti itu. Nggak juga ya. Ada seorang, kalau saya ingin mengajak Anda membuka YouTube dan coba nonton ini. Judulnya adalah Why Fasting Bolster Brain Power yang dibawakan oleh Mark Mattson. Dia adalah seorang dokter PhD. Dan dia membawakan ini dalam TED Talk ya, TED Talk di Johns Hopkins University. Dan dia juga adalah seorang yang menjadi editor dari satu buku yang berjudul Diet Brain Connection. Koneksi antara apa? Otak kita dan apa? Diet, makanan kita. Dan impact daripada diet itu terhadap memori, mood, aging, dan disease. Jadi dengan kata lain, dia memiliki penyelidikan. Ini hasil research. Ya. Hasil research yang membuktikan bahwa tentang fasting tersebut itu dapat membantu apa? Membantu dalam daya ingat kita. Membantu bukan hanya kerohanian kita, tetapi membantu daya ingat kita, mood kita, perasaan kita, aging atau kalau kita mau ingin lebih awet muda ataupun terhindar dari penyakit. Ya. Terhindar dari penyakit. Saya undang Anda untuk nonton ya. Dia punya TED Talk ini ya. Mark Mattson, tolong dicatat ini ya, atau nanti Anda lihat lagi ya. Dan ini dia katakan. Jadi mereka mengadakan penelitikan ya. Mark Mattson dan timnya, tim researchernya, dia mengadakan penelitikan. Dia buatlah ini tikus ya, ada tikus yang harus labyrinth ya. Dia harus cari jalan supaya untuk dapat cari ini Cari ini keju ya. Nah, dan juga bukan hanya itu supaya dia bisa keluar dari dari jalan-jalan yang berliku-liku atau dapat bebas dari ruangan-ruangan yang menghimpitnya. Jadi dengan kata lain, pada saat tikus ini kelaparan atau dibuat lapar, tidak diberikan makan beberapa jam, maka dia akan sangat cepat untuk cari jalan keluar atau cepat bagi dia untuk bebas dari perangkap ataupun
ataupun apa ya, saya kurang jadi lupa saya, labirint atau apa istilahnya ini ya, tempat dia jalan untuk keluar dari tempat ini. Jadi pada saat dalam keadaan lapar, maka dia cepat berpikir, cepat apa? Keluar. Otaknya itu jalan, otaknya itu survival mode. Tetapi pada saat kemudian dicoba, ya, di tikus yang kemudian adalah tikus yang diberi makan banyak, dan pada saat tikus yang makan banyak ini coba dikasih masuk ke tempat ini dan disuruh untuk cari jalan keluar, dia itu apa ya? Melempem, orang bilang, nggak berpikir panjang lagi. Dia cuma apa? Cepat menyerah. Dia cepat menyerah, dia tidak berusaha untuk cari jalan keluar dari perangkap ataupun keadaannya yang terperangkap dengan kata lain. Jadi puasa itu dapat membantu membantu daya berpikir seperti yang Dr. Mattson katakan. Dan ini hasil pendidikannya secara ilmiah. Anda sudah mungkin tidak usah lihat satu persatu yang di tengah, tapi baca saja ya. Di atas ini katakan fasting enhances, berpuasa menguatkan ability daripada neuron-neuron otak kita untuk to cope with stress and resist disease. Pada saat kita berpuasa, maka kita dapat disanggupkan untuk apa? Menanggulangi stres dan juga membantu kita untuk apa? Terhindar dari penyakit. Itu berpuasa stimulate antioxidant defenses. Berpuasa itu menstimulasi antioksidan racun-racun itu diusir dengan katanya promotes clearance of molecular garbage. Jadi sampah-sampah molekul-molekul sampah itu dapat dibersihkan dan juga menyebabkan enhances DNA repair. Itu membuat DNA Anda itu diperbaiki dan reduces inflammation, mengurangi mengurangi inflamasi. Ya, jadi dengan kata lain, seringkali tubuh kita pada saat kita sakit, seringkali ya kita tidak punya nafsu makan. Seringkali kita, menurut dia ya, kita seringkali tidak punya nafsu makan. Kenapa kita tidak punya nafsu makan? Itu karena tubuh kita ingin memberikan signal kepada otak kita bahwa ya oke lah, makan saja yang secukupnya, yang bergizi, tapi jangan sampai kita kenyang. Kenapa? Karena tubuh kita perlu untuk berpuasa. Supaya dapat yang molekul-molekul yang sampah itu dapat dibuang, ada perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan yang hanya terjadi kalau kita berpuasa. Ya. Dan dia menganjurkan, nanti kita lihat ada begitu banyak buku, apa yang dikenal dengan istilah intermittent fasting. Fasting secara intermittent. Ada yang orang lakukan dalam 7 hari dalam 1 minggu, maka hari pertama, hari ketiga, hari kelima kita berpuasa. Ya, seperti orang-orang Yahudi dengan kata lain. Ada orang-orang Yahudi di zaman Yesus itu berpuasa hari apa? Hari pertama, hari ketiga, dan hari kelima. Jadi Minggu, Rabu, dan Jumat. Atau Rabu dan Jumat. Itu biasanya. Di zaman Yesus orang-orang berpuasa hari Rabu dan hari Jumat. Tapi berpuasa itu membantu Itu decrease insulin, seperti di sini. Liver, increase insulin. Membantu peredaran darah, liver, brain, heart, fat cell, muscle, begitu banyak begitu banyak kegunaan secara fisik daripada intermittent fasting menurut Mark Mattson ini. The effect-nya adalah itu it may thwart obesity and chronic diseases. Ya, chronic diseases. Dan begitu banyak buku, ada beberapa buku. Kate Harrison, dia membuat The Complete Guide to the Fasting Revolution, the 5-2 diet book. Artinya 5 hari kita makan biasa, 2 hari kita fasting, atau 8-hour diet menurut Dr. David Zinchenko dan Peter Mort. Jadi ada banyak buku, tetapi penelitikan yang terakhir ya, yang istri saya khususnya, dia pemerhati kesehatan sekali ya. Dia selalu pada waktu luang dia baca buku, dia nonton dan lain sebagainya. Penyelidikan terakhir katakan kalau kita mau yang bukan lagi 8-hour diet tapi 16-hour diet, 16-hour diet, 16 jam. 16 jam diet itu, misalnya kita mulai jam berapa? Jangan makan lagi jam 6 sore. Jam 6 sore, jangan lagi makan, lalu kita makan lagi nanti bukan jam 8 pagi, kurang lebih, itu jadi 14 ya. Atau jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jadi jam 6 sore sampai 10 pagi itu 16 jam. Disitulah maka segala sesuatu, itulah the 16-hour diet itu, maka segala dari jam 6 sore sampai jam 10 pagi itu, maka semua tubuh kita itu sudah bisa sudah bisa istilahnya membersihkan dirinya dengan kata lain ya. Membersihkan dirinya dengan kata lain. Jadi inilah
Pada zaman dulu kita sering mendengar you are what you eat. Jadi kita itu tergantung dari apa yang kita makan. Itu yang kita sering dengar ya. Makanya makan yang sehat ini, jangan makan yang ini ya. Tapi sekarang bukan hanya you are what you eat, tetapi you are when you eat. Ya, you are when you eat. Jadi inilah pendidikan ada di Reader Digest dan lain sebagainya. Jadi diselidikilah pendidikan terakhir bahwa kalau kita memiliki intermittent fasting tersebut, mulailah mungkin 8 jam. Jadi jangan lagi makan setelah jam 6 sore, lalu nanti makan jam 6 pagi lah, kalau 12 jam. Atau kalau yang the best pendidikan terakhir sampai 16 jam. Itu kalau Anda bisa ya. Tapi terus terang, saya bukan menganjurkan gimana, tapi Anda harus konsultasi dengan dokter dulu ya. Jadi jangan hanya langsung dengar apa yang buku-buku ini bilang yang saya sampaikan, tapi konsultasi dulu dengan dokter-dokter Anda. Tapi itu yang terbaik, dan saya praktekkan. Kami di rumah praktekkan, saya dan istri saya. 16 jam, jam 6 kami sudah berhenti, jam 4 lah. Jam 4 sore kami sudah tidak makan lagi, lalu kami nanti makannya itu jam 8 pagi. Jadi 16 jam kita. Jadi kita merasa apa? Merasa fit. Pada saat tidur pun, pada saat kami tidur dengan perut kosong, sekalipun ya, karena terakhir makan itu jam 4, tapi itulah yang membuat kami bisa lebih apa ya, lebih nyenyak tidurnya, gantinya perut itu yang harus apa, bekerja sepanjang malam. Jadi eating late night, the new science of why it is making you fat. Dengan kata lain. Jadi jangan sampai makan tengah malam. Jadi kalau bisa sebelum jam 6 ya, kalau bisa. Jadi inilah tentang kegunaan secara fisik ya. Nah, Anda tahu apa arti daripada kata breakfast? Jadi makan pagi ya, bahasa Inggrisnya makan pagi itu breakfast. Tapi artinya daripada breakfast itu adalah breaking the fast. Anda harus fasting. Tapi kalau Anda makan terakhir itu jam 2 pagi, lalu makan paginya itu jam 6 pagi, itu nggak ada fastingnya itu saudara ya. Perut kita itu nggak ada apa? Nggak ada istirahatnya. Kita nggak pernah ada breakfast dengan kata lain. Tidak breaking the fasting. Berhenti daripada apa? Berpuasa. Jadi itulah dari segi kegunaan. Tapi mari kita kembali pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa berpuasa yang benar itu bukan hanya yang bukan hanya kelihatan di luar. Ya, tetapi harus dari dalam. Jangan kita berpuasa, kelihatan berpuasa di luar, melakukan tugas keagamaan seperti orang Yahudi pada zaman hari Grafira, tetapi mereka apa? Berkelahi, memukul, dan bertindak semena-mena. Jangan, itu bukan berpuasa yang benar. Yoel 2, kitab Yoel 2, 12-13 katakan apa? Jangan pada saat kita apa? Berpuasa, datanglah dengan menangis dan mengadu, koyakkanlah hatimu, ya, dan bukan pakaianmu. Berbalik kepada Tuhan, bertobat, berbalik. Itulah puasa yang benar. Dan Yesus katakan apa? Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Bahasa Inggrisnya, just like the hypocrites. Ya. Munafik itu hypocrites atau hypocrites. Artinya daripada kata munafik itu adalah aktor. Kita seringkali orang munafik itu adalah aktor. Apa yang dilakukan? Aktor itu dia akan apa? Dia akan melakukan apa? Acting supaya orang bisa tepuk tangan, bisa puji. Ya. Dan Yesus katakan apa? Oke. Pada saat kamu berpuasa seperti orang munafik, dilihat orang banyak, aku berkata kepadamu, Yesus katakan apa? Kamu sudah mendapat upahmu. Kamu sudah mendapat upahnya. Artinya orang mungkin, jago dia, hebat dia puasanya, hebat deh. Hebat. Jadi orang puji-puji kita. Jadi ada upah bagi kita. Orang-orang yang puji. Tetapi apakah itu tujuan kita berpuasa? Dipuji orang lain? Ayat 17, Matius 6 ayat 17. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Upah kita kalau orang lain itu hanya tepuk tangan. Tapi Bapa di surga, pada saat kita berpuasa dengan benar, Dia yang akan menjawab doa kita. Dia yang akan menjawab segala pergumulan yang kita bawakan di dalam doa dan berpuasa. Dan apabila itu kita lakukan dari dalam hati, maka Bapa yang dari tempat tersembunyi akan membalas, akan menjawabnya bagi kita. Baiklah, marilah kita berpuasa yang benar, yang berdasarkan dari hati yang menangis, hati yang berserah, hati yang merendahkan diri kepada Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.